Selamat pagi Pak Yoni. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar Pak Yoni pagi hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, terima kasih ya Pak Yoni untuk waktunya pada pagi hari ini. Nanti Pak Yoni akan melakukan pembelajaran bersama dengan peserta didik. Namun sebelumnya saya di sini akan bertanya terkait dengan pembelajaran yang akan Pak Yoni lakukan, ya. Seperti sebelumnya, saya ingin tahu kira-kira pada kesempatan pagi hari ini nanti Pak Yoni akan membahas tentang materi apa, ya? Saya akan membahas tentang magnet untuk pembelajaran IPAS. Ini kelas berapa ya Pak? Kelas 4. Kelas 4, materi magnet IPAS, ya. Baiklah, untuk materi pagi hari ini kira-kira Pak Yoni tujuan pembelajarannya ini apa? Tujuan pembelajaran yang pertama, nanti dengan melalui percobaan peserta didik dapat mengidentifikasi benda-benda magnetis dan non-magnetis. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, setelah nanti peserta didik melihat tayangan video tentang gaya magnet, peserta didik dapat menganalisis gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, terkait dengan kegiatan diskusi, peserta didik dapat memfungsikan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu tujuan pembelajarannya sudah Pak Yoni jelaskan untuk. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi ya Pak, area pengembangan yang ingin dicapai Pak Yoni ini apa saja? Bisa diceritakan? Area pengembangan yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi dengan jelas kepada peserta didik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian menyajikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Kemudian mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengembangkan komunikasi yang baik terhadap siswa, dan yang terakhir adalah mengembangkan keterampilan dalam pembelajaran. Baik, bagus sekali Bapak. Ternyata banyak sekali capaian yang ingin dicapai oleh Pak Yoni bersama dengan peserta didik. Selanjutnya yaitu untuk mencapai apa yang Bapak programkan tadi, strategi apa yang sudah Pak Yoni siapkan? Yang pertama, strategi yang sudah kami persiapkan yaitu menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap, kemudian menyiapkan sumber belajar, kemudian menggunakan metode dan strategi belajar yang menyenangkan pada peserta didik, kemudian menyiapkan lembar kerja siswa atau LKPD nanti, kemudian yang terakhir adalah umpan balik. Itu yang sudah kami persiapkan. Baik, bagus sekali Pak Yoni. Saya kira cukup untuk pagi hari ini. Bapak bisa melanjutkan lagi aktivitas Bapak. Silakan Bapak laksanakan pembelajaran bersama peserta didik. Saya ucapkan selamat dan semoga lancar. Sukses. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Bagaimana keadaan dari ini? Baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak untuk pagi hari ini ya. Kita akan belajar. Tapi sebelum kita belajar tentang pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang mau berdoa? Silakan. Masuk ke depan. Nah, kamu masuk ke depan. Dipimpin berdoa. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berjaga, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doa untuk pagi hari ini. Dan anak, untuk pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran tentang mahid. Ya, tapi sebelum masuk ke pembelajaran tentang mahid, kita adakan pembiasaan dulu. Yang kita masuk hari ini siapa? Yang kita masuk hari ini? Vino. Kenapa Vino udah masuk? Vino dengan Felis. Kenapa sakit? Nah, kita doakan semoga nanti kedepannya diberi kesembuhan dan mengikuti pelajaran seperti biasa. Ya. Nah, untuk selanjutnya pembiasaan kita hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Yuk berdiri semua yuk. Tujuan pembelajaran kita ini ya, nanti anak-anak melalui percobaan, nanti kamu akan melakukan percobaan ya tentang gaya magnet ya, dapat mengidentifikasi benda-benda magnetis dan non magnetis. Kemudian yang kedua, setelah nanti kamu menyimak video pembelajaran yang ada di depan tentang gaya magnet, kamu akan dapat menganalisis gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya, dalam kegiatan diskusi nanti, diskusi kelompok, ya kamu dapat memfungsikan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Jadi akan bisa kamu praktekkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini ada sebuah cerita. Coba siapa yang mau membaca? Saya yang membaca. Ayo masa coba dibaca sambil berdiri. Sore itu, Anton pulang dari lapangan sepak bola. Dia selesai latihan sepak bola
berarti kutub selatan magnet akan menarik kutub utara magnet. Kalau kutub utara akan mendorong kutub utara, sama dengan kutub selatan. 4. Gaya magnet bisa menembus penghalang. Selain itu, magnet akan tetap saling menarik meskipun diberi penghalang di antara keduanya. Hal ini karena magnet memiliki gaya magnet yang mewajibkannya tetap saling menarik walaupun terhalang benda lainnya. Tapi kekuatan ini akan berkurang jika penghalang yang ada semakin tebal, karena gaya magnet yang bekerja akan semakin kecil. Selain ketebalan penghalang, kekuatan magnet juga penting loh. Semakin besar kekuatan magnet akan semakin kuat menarik walaupun ada penghalang yang tebal. Jenis-jenis magnet. Berikut ini adalah jenis-jenis magnet yang bisa dibagi berdasarkan asalnya. Magnet alami. Seperti namanya, magnet alami adalah magnet yang terbentuk oleh alam tanpa campur tangan manusia. Magnet jenis ini adalah magnet yang ditemukan oleh penduduk manusia pada zaman lampau. Biasanya magnet alami berupa batu batuan. Magnet buatan. Kebalikan dari magnet alami, magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Karena semakin meningkatnya kebutuhan magnet. Karena buatan, magnet jenis ini memiliki bentuk seperti magnet laser atau kapal kuda, magnet jarum, magnet bata, magnet silinder, dan lain-lain. Magnet buatan biasanya dibuat dari besi, baja, atau bahan jenis logam lainnya. Magnet buatan ada yang memiliki sifat sementara, ada juga yang tetap. Magnet sementara, kemagnetannya bisa hilang dengan mudah, berbeda dengan magnet buatan yang tetap atau permanen. Magnet sementara biasanya dibuat dengan cara bekerja mudah, induksi atau dengan arus listrik. Itulah penjelasan tentang magnet, sifat magnet, dan juga jenis magnet. Itu ya videonya, jangan lupa like. Terima kasih. Anak-anak sudah menyaksikan ya tentang video tentang magnet. Coba kalau tadi kalian melihat video tentang magnet, informasi apa saja yang sudah kalian dapat setelah tadi anak-anak melihat video tersebut? Yang pertama tentang apa? Magnet. Yang kedua tentang jenis-jenis magnet. Ada lagi yang ketiga tentang apa? Sifat daripada magnet. Nah sekarang Pak Guru ada gambar, ya, ada gambar. Coba kamu perhatikan di sini. Yang disebut dengan magnet, ya. Ini yang pertama magnet. Kemudian jenis magnet. Ini magnet apa? Magnet. Kemudian yang selanjutnya magnet jarum. Kemudian ada lagi magnet batang. Magnet silinder. Kemudian yang selanjutnya magnet madam. Yang terakhir magnet apa ini? Masih ada lagi tidak? Masih. Yang ini adalah magnet keping. Ya. Coba ini Pak Guru ada contoh magnet keping. Iya, ini contoh magnet keping. Bulatan seperti logam. Magnet keping. Masih ada yang kelewatan tidak kira-kira daripada jenis magnet? Misalnya magnet itu ada berapa kutub? Kutubnya apa saja? Utara dan selatan. Kalau kutub utara dan selatan kita gabungkan kira-kira bisa tarik menarik tidak? Bisa. Bisa. Coba perhatikan ke depan. Coba ini kutub apa? Utara. Kutub selatan. Yang ini kutub utara. Coba sekarang kita gabungkan antara kutub
selatan dan kutub utara. Bisa ya? Nah, tapi kalau kutub selatan dan kutub selatan kita gabungkan, tolak menolak tidak? Tolak menolak bisa ya. Ini misalnya kutub utara, ini kutub utara ya. Kita gabungkan dia akan tolak menolak. Itu termasuk daripada sifat magnet. Kemudian yang selanjutnya tadi sudah berbicara tentang magnet. Bisa menarik benda apa saja magnet? Kemudian ya. Coba sekarang maju ke depan. Yang dari sini dulu coba maju ke depan satu. Kita ke sini. Ini ada berapa ini ya? Satu. Ada contoh ini coba dipegang. Satu itu berasal dari anak-anak. Sekarang keluarkan benda-benda kalian ya yang kamu bawa dari rumah ya. Bisa dikeluarkan? Dikeluarkan? Sudah? Nah, sekarang nanti Pak Guru bagi kelompoknya ya. Pak Guru bagi kelompoknya, kemudian nanti perapat. Ada Pak Guru bagi kelompok 1, kelompok 2, di sini kelompok 3. Nanti 5 orang ya. Sekarang dibagi kelompoknya perapat. Nah, coba sekarang Pak Guru bagi ya. Nanti ini ada LKPD, satu kelompok satu ya, satu kelompok satu. Nanti di LKPD itu nanti kamu tulis nama kelompoknya. Misalnya sini kelompok 1, sini kelompok 2, di sini kelompok 3. Ditulis nama kelompoknya. Kemudian ditulis anggota kelompoknya. Jadi ada 5 ya. Sudah semua? Nah, setelah itu nanti anak-anak mempraktekkan ya benda yang sudah dibawa dari rumah, yang sudah dibawa dari rumah kemarin ya. Ini Pak Guru bagi magnetnya. Nah, kalau sudah LKPD itu ya nanti kamu tuliskan di bagian ini, di bagian kotak-kotak ini ya. Itu ada benda yang dapat ditarik oleh magnet dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Didiskusikan dengan kelompoknya mulai dari sekarang ya. Dipraktekkan. Sudah semua? Sudah?
Coba kelompok 3 belum? Coba kalau sudah dikoreksi lagi coba. Sebelum nanti kamu presentasikan di depan. Coba dikoreksi lagi sebentar. Kelompok 3 sudah belum? Sudah. Coba sekarang Pak Guru aja ya yang maju ke depan. Mulai kelompok 2. Coba alatnya di bawah juga. Alat beratnya di bawah. Di bawah aja dibantu yang lain. Perkenalan dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Tasya. Perkenalkan nama saya Salim. Perkenalkan saya akan Coba dipraktekkan langsung. Nah, itu terus selanjutnya mana? Nah, coba. Nah, coba. Nah, dapat ditarik oleh magnet, ya. Kemudian benda yang kedua, buku tidak dapat ditarik oleh magnet. Yang ketiga, tidak dapat ditarik oleh magnet. Yang keempat, coba gantian yang dibaca, coba gantian dibaca. Dengan mengucapkan kita oleh magnet. Kami tidak bisa ditarik, temperatur tidak bisa ditarik, peniti dapat ditarik. Kunci. Dapat bisa ditarik oleh magnet. Koin tidak bisa ditarik oleh magnet. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1 maju ke depan. Dikenalkan dulu nama anggota kelompoknya. Perkenalkan nama saya Adi. Perkenalkan nama saya Nadia. Perkenalkan nama saya Abdul. Perkenalkan nama saya Rangga. Kertas dapat ditarik oleh magnet. Buku tidak dapat ditarik oleh magnet. Handphone tidak dapat ditarik oleh magnet. Sisi tidak dapat ditarik oleh magnet. Pak, gantian baca. Potongan kuku dapat ditarik oleh magnet. Kancing baju tidak dapat ditarik oleh magnet. Penghapus tidak dapat ditarik oleh magnet. Peniti dapat ditarik oleh magnet. Benda logam dapat ditarik oleh magnet. Pulpen tidak dapat ditarik oleh magnet. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3. Perkenalkan dulu nama anggota kelompoknya. Ya.
Masih semangat? Tahu kok semangat? Ya, dari hasil LKPD yang sudah kalian kerjakan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ternyata hasilnya betul semua. Tangan. Nah, selanjutnya setelah kalian mengerjakan LKPD, ya, setelah mempresentasikan hasil diskusi kamu, kira-kira ada tidak yang kamu dapat setelah kamu melakukan percobaan? Ada tidak? Hal apa yang kamu dapat dari ini? Mengetahui benda yang magnetis dan non magnetis. Kalau magnetis berarti bisa ditarik oleh magnet, dan non magnetis berarti tidak bisa ditarik oleh. Yang selanjutnya nanti juga ada LKPD. Coba hasil daripada pencermatan menjodohkan yang ada di buku tema ya yang kalian gunakan, ternyata hasilnya betul semua. Tepuk tangan. Kemudian ya, manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari, coba kamu perhatikan ke depan. Yang pertama adalah ini apa namanya? Oh, ya. Bisa menarik benda-benda. Ya. Kemudian yang kedua, listrik. Ya. Kemudian yang selanjutnya, nanti ini ada evaluasi untuk kamu kerjakan. Ya, ini nanti Pak Guru bagi satu-satu, nanti dikerjakan. Dikerjakan secara mandiri ya, dikerjakan sendiri-sendiri, tidak dikerjakan secara berkelompok. Satu-satu. Nanti kamu kerjakan kurang lebih 5 sampai 10 menit. Yang sudah selesai nanti bisa dikumpulkan ke depan. Ada yang sudah selesai? Coba yang sudah dikumpulkan ke depan. Dikumpulkan satu-satu, jangan. Satu-satu seperti ini. Jangan semua ya, ini ya. Oh masih berat satu ya. Nah sekarang hasil evaluasi.
dari ini yang baru saja kamu kumpulkan setelah Pak Guru teliti, ya, nilainya sudah bagus-bagus. Nilai 8,5 dan 7,8. Tepuk tangan semua. Kemudian selanjutnya ya, hasil dari evaluasi kemudian hasil dari pembelajaran untuk pagi hari ini dapat kita ambil kesimpulan terkait dengan magnet. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Kemudian kutub magnet ada dua. Yang pertama kutub selatan dan kutub utara. Kemudian benda ada dua, benda magnetis dan benda non magnetis. Benda magnetis berarti yang dapat ditarik oleh magnet. Benda non magnetis berarti benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk apa? Mempermudah kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan semua untuk belajar hari ini. Masih semangat? Masih. Nah, selanjutnya ya, anak-anak, sebelum pembelajaran ditutup, salah satu mewakili maju ke depan untuk memimpin doa. Ya. Nah, sebelum berdoa ada beberapa gambar. Ada 4 gambar emoticon. Perasaan kalian bagaimana hari ini? Senang. Berarti nomor berapa? 1. Coba yang senang tunjuk jari. Senang semua? Senang semua, cukup. Alhamdulillah ya. Berarti tidak ada yang begini ya? Tidak ada ya? Nah, tidak ada yang begini menangis? Tidak ada. Tidak ada begini? Tidak ada ya? Berarti pembelajaran menyenangkan. Ya? Sekarang selanjutnya ya, anak-anak maju. Nah, menyanyi tentang magnet. Ya, ayo berdiri semua. Yuk. Berdiri mulai ya. 1, 2, 3. Terima kasih ya pembelajaran pada siang hari ini ya. Bukunya dikumpulkan ke depan atau ditaruh di meja masing-masing, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, setelah itu rapikan perlengkapan kalian, kemudian kita antusias sekali, bahkan banyak sekali anak-anak menganjurkan kami untuk setiap saat melakukan pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang seperti itu.
karena dengan menggunakan media penyajian itu anak-anak lebih mengerti. Oh ini loh, tidak hanya teori saja tapi juga praktek dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga saya juga melaksanakan belajar sudah sesuai dengan RPP yang kami buat. Dan kemudian dari anak sendiri ketika melakukan diskusi itu sangat bagus sekali, karena beberapa anak ada yang mengajukan pendapat dan salah satu teman atau teman yang lain menanggapi, dan juga artinya jawaban itu bisa diskusikan secara bersama-sama, secara berkelompok. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan pembelajaran, ketika anak melakukan presentasi di depan, yang lain menanggapi, ada beberapa anak yang menunjukkan unjuk-unjukan jari dan artinya menanyakan apakah itu sudah sesuai dengan praktek kehidupan sehari-hari atau belum, dan ternyata sudah sesuai. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan pembelajaran juga, terkait yang di akhir daripada pembelajaran, anak-anak membuat kesimpulan dari pembelajaran yang sudah dilakukan terkait dengan maklum dan sebagainya itu, kemudian mengerjakan tugas individu. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembelajaran. Mungkin ada kelemahan sedikit terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin saya terlalu banyak bertanya kepada anak. Itu mungkin kelemahan saya di situ. Yang menurut Bapak ini, kalau untuk kelebihannya menurutnya Pak Yoni bagaimana? Kelebihan saya ketika saya menggunakan media ajar yang saya gunakan, karena beberapa kali saya kurang begitu lengkap media ajar yang saya berikan kepada anak. Dan kemarin pada saat menggunakan maklum itu, media ajarnya sangat lengkap sekali, mulai dari media yang gambar, kemudian ada lagi yang dari YouTube, kemudian ada lagi yang manual yang berupa maklum yang sebenarnya, jadi anak-anak yang mudah yang ada di lingkungan sehari-hari. Itu kelebihan yang saya tampilkan kepada anak.